pemirsa Radar Lampung Online, Radar Lampung TV yang ada di mana aja. Sama saya sekarang Dina, lagi ada di kediaman Pak Herman HN. Tahu kan Pak Herman HN siapa? Masa nggak tahu? Pak Herman HN adalah wali kota Bandar Lampung 2 periode yang dengan program gratis, semua serba gratis. Sekarang Pak Herman menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung. Nah, kayaknya sekarang kita lagi mumpung di rumahnya Pak Herman, lagi di halaman beliau yang asri, rimbun, banyak tanaman gini, kita ajak ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Kabar Pak Herman? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Kemarin tuh Bandar Lampung itu kayak beruntung punya wali kota 2 periode gitu. Programnya gratis. Terus setelah kita pikir setelah Pak Herman nggak jadi wali kota lagi itu bakal istirahat gitu. Ternyata Pak Herman malah muncul sebagai ketua DPW Partai Nasdem. Nah itu kenapa Pak? Kenapa kayak nggak ada capek-capeknya gitu? Nggak ada istirahatnya Bapak untuk rakyat mungkin, atau untuk apa sih Pak? Gitu. Terima kasih. Sepanjang kita masih bernapas, kita harus berbuat untuk sesama hablum minas shaytanir, sesama manusia. Bagaimana kita masih kuat, masih bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Kita harus bagaimana berbuat kebaikan, mensejahterakan rakyat bersama, bagaimana kita bisa berbuat membantu sesama. Oke. Melalui Partai Nasdem? Ya. Oke. Saya sekarang sebagai ketua DPW Partai Nasdem. Oke Pak, kemarin tuh kan sempat Bapak pindah dari partai yang lain ke Partai Nasdem, itu kenapa Pak? Terus kenapa Partai Nasdem yang Bapak pilih? Padahal kan sama-sama partai gitu kan? Ya, jika partai itu tidak cocok, ya saya yakin semua manusia akan berpaling ya. Karena yang saya bilang, kita ini ingin berbuat untuk hablum minas sesama manusia, kita saling tolong menolong, saling harga menghargai gitu ya. Saya di partai PDI itu bukan pengurus. Oke. Sebagai kader biasa, namun saya di mana tempat saya kerja, saya kuat tenaga gitu ya. Namun begitu saya pensiun dari wali kota, saya digubernur apa-apa, otomatis dong saya ingin ke rakyat gitu, bagaimana membantu rakyat, pikiran, pendapat, gimana saya bisa berbuat untuk rakyat juga. Nah itu yang saya ingin kepada partai-partai ini. Coba kalau orang ingin berbuat untuk rakyat, kenapa tidak? Gitu. Tadi bilang nggak cocok, maksudnya gimana sih Pak? Ya saya kurang sependapat, gara-gara artinya kita nggak diapa-apain. Tidak diberdayakan. Oke. Padahal potensi Pak Herman orang tahu gitu. Saya nggak ngerti apa yang saya buat di Lampung ini, di Lampung ya. Di Lampung, bukan hanya di nasional juga saya berbuat. Bukan hanya di Bandar Lampung ya Pak? Bukan. Misalnya apa Pak? Kalau di provinsi misalnya gitu? Ya banyak sekali lah. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, saya ikut campur. Arti ikut campur apa? Jojoran istilah saya. Beli kaos, pasang baleho, pasang ini itu. Pakai pribadi. Saya nggak menggunakan uang partai, minta karena tidak. Uang pribadi, saya ingin partai itu dilihat orang gitu. Nah begitu saya berhenti wali kota, nggak digubris apa-apa, mau menjadi pengurus nggak boleh. Tapi ada permintaan untuk atau pendekatan untuk kita jadi pengurus? Sudah saya ajukan, saya menjadi pengurus. Namun nggak digubris, dibiarin aja. Ya saya manusia biasa. Nanti saya ingin berbuat, masa saya udah berapa bulan berhenti diam, makan tidur, ya nggak begitu. Saya ingin berbuat. Dulu berapa lama sih Pak Bapak dari wali kota selesai, terus tadi Bapak bilang makan tidur itu kan pasti nggak enak banget. Bapak kan dulu dari PNS lama, terus jadi wali kota, pasti kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan rakyat yang dipikirin. Itu berapa lama Bapak tuh sampai kepikiran stres gitu? Stres ya Pak? Ya nggak stres. Saya banyak nanti ke kebun, kemana, buat apa bersama masyarakat juga. Ya hampir 1 tahun. Setahunan ya Pak? Iya, saya tunggu, nggak kunjung datang ya enggak. Oke, saya baru ingin berbuat untuk selampung ini, ya partai. Baru Bapak bergerak
Iya, saya ditawarin partai. Ya masuk saya. Katanya banyak yang nawarin selain Ya Partai banyak, Nasdem. ada partai lain lah. Ada Misalnya? beberapa kali saya dibel dari pusat sana mengganti saya nggak mau ganti. Oke. Saya ingin bagaimana saya jadi ketua itu tidak menyakiti hati orang. Kalau Nasdem tidak menggantikan ya Pak? Tidak menggantikan karena ketua Nasdem Lampung pelaksana tugas. PLT. Sedangkan yang ngebel-ngebel saya itu orang masih duduk, masa mau dirobohin? Iya. Kalau saya bukan sifat saya gitu. Sifat saya bagaimana bersama. Dan prosesnya cepat ya Pak kemarin? Iya, memang sudah kenal dengan Pak Surya Paloh. Oke. 2005 saya sudah kenal sama beliau. Dari proses Iya. politik Bapak Sudah selama tawarin berapa kali, saya belum. Nah begitu saya berhenti wali kota, ya ada pengurus nawarin karena yang partai lamanya tidak ada apa-apa, ya udah saya ketua loh, ketua Nasdem. Ketua Nasdem. Sedangkan di sana saya minta wakil ketua aja nggak boleh, nggak bisa. Pak, tapi ada yang juga yang bilang katanya Bapak jadi ketua partai itu memang butuh kendaraan politik untuk jadi calon gubernur lagi. Oh nanti kalau saya bukan begitu yang saya harap. Saya berharap bagaimana partai Nasdem ini berbuat untuk rakyat, bersama dengan rakyat. Jika partai Nasdem menang di Lampung, saya janji. Oke. Kalau misalnya ada berapa, 10 kabupaten kota ketua DPR-nya orang saya akan perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Oke. Tapi Kalau nggak benar ketua DPR-nya, saya berhentikan bisa, direkol, diapain, nggak ada masalah. Karena partai Nasdem ini kepentingan rakyat. intinya kita kalau menjelang 2024 nih, berarti kita fokus ke pemilu dulu ya Pak, mungkin Iya. legislatif. Baru setelah Pemilihan itu legislatif, pemilihan presiden, nah, kita baru pilkada. ya. Tapi berarti pilkada kan, itu November 2024. Pemilu itu jalan untuk mungkin ada, kalau misalnya suaranya bagus, Bapak mungkin bisa mencalonkan diri kembali gitu. Iya bisa tidak. Nggak terus juga. Ada kan udah mau 2024 nih, udah banyak yang penasaran Pak Herman maju lagi apa enggak gitu. Ya menangin Nasdem. Menangin Nasdem dulu. Kalau rakyat semua memilih partai Nasdem, bersama Nasdem, saya yakin. Tapi penasaran nggak sih Pak, kemarin 2 kali ya Pak ya maju? Ya 2 kali saya nyalon. Penasaran nggak sih Pak, kenapa kita bisa kalah gitu? Atau kan sebenarnya Ya. juga ada yang bilang Bapak itu menang sebenarnya. Ya semuanya itu Allah yang ngatur. Ah, ah. Ya, kita nggak bisa, saya udah begini-gini ya nggak. Saya berjuang sudah, berdoa sudah, tapi Allah belum menghendaki. Belum menghendaki. Iya. Kayak gitu aja, ke Allah aja. Bukan faktor X gitu. Wah itu urusan lain. Urusan lain. Saya perjuangan udah. Katanya, pemirsa ya, katanya Pak Herman ini sebenarnya kalau bukan lawan partai, kalau lawannya partai itu udah menang 2 kali jadi gubernur 2 periode, tapi lawannya ternyata kayaknya bukan partai, gitu nggak sih Pak? Ya itu saya nggak mau bicara banyak lah. Oke. Ya, saya ingin bagaimana rakyat Lampung ini sama dengan Bandar Lampung. Oke. Saya di Bandar Lampung ini kan berobat gratis, seluruh rumah sakit, pendidikan gratis, seluruh rakyat yang belum mampu, sudah itu melahirkan gratis. Ada yang meninggal dikasih dana untuk yang ditinggalkan supaya bisa sedekah ini. Banyak yang saya buat di Bandar Lampung, umroh, haji, guru ngaji. Mungkin terbesar di Indonesia saya 4.000 guru ngaji. Saya kasih dana tiap tahun 2 juta. Semua ya Pak ya, semua kayaknya semua yang misalnya ujung tombak di masyarakat itu kayaknya dapat semua ya Pak, gratis gitu atau insentif gitu. Itu memang Bapak harus gitu ya Pak, kita harus ngasih yang mereka di bawah gitu. Apakah yang di atas juga kita perhatikan gitu, misalnya kan rakyat itu tidak cuman yang jelata aja gitu, ada rakyat yang lain juga gitu. Saya berpikir kalau rakyat kecil itu harus lebih daripada pemikiran kita untuk rakyat yang tingkat atas ya. Tingkat atas ini kan udah berpikir yang lebih lebih maju lagi. Yang tingkat atas saya beri juga, seperti jalan saya bagusin, saya bagusin, semua ini kan untuk tingkat atas. Tingkat bawah juga jalan ya perlu juga. Jika jalan kita bagus, nah ekonomi kita pasti bagus, dan juga keamanan akan terjamin kalau jalan kita bagus. Nah itu yang di kepala saya, maka saya membangun flyover, melebarkan jalan, mengaspal seluruh jalan di kelurahan. Ya karena jalan ini yang utama. Bapak kan dikenal dengan Bapak flyover nih.
Karena selama pembangunan Pak Herman 10 tahun itu kita banyak, ada berapa Pak total flyover yang kita bangun Pak? Sudah 11. 11 flyover. Dan menurut Bapak efektif nggak sih flyover yang sekarang sudah ada gitu? Ya, Bermanfaat ya Pak? sangat bermanfaat bagi rakyat. Jika rakyat macet dulunya, begitu ada flyover lancar, kan rakyat senang. Oke. Artinya kalau dulu dia macet berapa menit dia berhenti situ, berapa bensin yang habis, berapa waktu dia habis. Begitu dia lancar, kan yang habis itu tidak lagi. Artinya lancar semuanya. Itu dulu idenya dari mana Pak? Kita harus membangun flyover sampai sebanyak itu? Atau Ya, hanya flyover aja ya Pak? Kan dulu sampai ribut gitu sama gubernur yang dulu. Berapa kali ribut. Karena saya membangun di jalan negara. Oke. Saya nggak mau tahu. Pokoknya rakyat saya harus dilayani dengan baik. Mau ribut dengan menteri ayo, mau ribut dengan gubernur ayo, saya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Jika kepentingan rakyat, nyawa pun saya taruhkan. Nyawa Pak? Iya, betul. Kalau berita Boleh itu buktikan tiada ya. berita seharga nyawa, tapi kalau Pak Herman beda loh dia. Jadi saya contohkan flyover Mall Bumi Keraton itu. Itu kan saya ribut dengan menteri, menteri PU, menteri dengan gubernur. Iya, waktu itu. Makanya saya tanya kenapa. Menteri PU-nya udah bilang iya, tahu ada surat gubernur, dia batalin lagi. Ya, makanya saya tanya apakah sepenting itu flyover di sana sampai Bapak itu tahan ribut gitu. Ributnya Ya. nasional lagi. Kalau itu nggak dibuat flyover, saya bayangkan macetnya kayak apa deh. Sekarang ini ya. Sekarang aja di bawah itu masih macet. Masih Udah Pak. buat flyover masih agak macet. Bottleneck di situ, tutup Iya. botol. Flyover sana ada 2. Yang nyebrang rel itu ribut juga saya dengan perhubungan, dengan gubernur. Tapi saya nggak, masa bodoh. Kalau pentingan rakyat, nyawa pun saya taruh kan. Saya Oke. harus ngebantu rakyat. Oke. Jika lancar semua, rakyat akan senang. Coba lihat tanya rakyat Bandar Lampung. Bukan Bandar Lampung aja. Seluruh rakyat yang melalui flyover itu senang. Oke. Karena lancar. Yang penting untuk rakyat ya pemirsa. untuk rakyat itu. Nyawa pun diberikan loh Ya. sama Pak Herman. Oke, kita dari tadi ngomong serius-serius terus ya, ngomongin politik, ngomongin pembangunan. Kita break dulu, nanti kita bakal lihat-lihat ke kebunnya ya Pak. Boleh. Oke, kita mau keliling kebunnya Pak Herman. Ya. Pak Herman ini punya rumah di daerah Batu Putu nih ya Pak. Iya betul. Ternyata rumahnya biasa aja, tapi kebunnya gede banget gitu. Isinya apa aja nih Pak kebun Bapak ini? Kayaknya dari tadi saya lihat dari jengkol sampai duren ada ya di sini. Ya, duren yang paling banyak Apa? ya. Sudah itu rambutan, ada jeruk, ada juga nandak, Nandak. ada pohon pisang, banyak lah yang tanam-tanam. Cengkeh pun saya tanam. Oke, saya tanam. Ini Bapak tanaman-tanaman ini Bapak nanam sendiri, milih tanamannya sendiri atau gimana Pak? Oh, tentunya dibantu oleh Dibantu ya. kawan-kawan ya, nanamnya. Tapi saya yang tentukan pohon apa gitu. Oh, termasuk juga kemarin kayaknya di Partai Nasdem juga ada bagi-bagi pohon alpukat. Ya. Nah, kita tanam juga di sini pasti. Enggak, saya nanam dikit aja, banyak dikit. untuk rakyat. Oke. Saya bayar 10.000, saya menanam sini sekitar 200 pohon. Itu 200 pohon. alpukat Partai Nasdem. Yang Alpukat. panjang. Alpukat Partai Nasdem Ya. namanya. Tapi kalau jenisnya itu siger ya Pak? Iya, iya benar. Pak Herman kalau kesini sering ya kalau ke rumah yang kebun ini? Oh, hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari? Iya. Itu biasanya ngapain Pak? Apa healing kalau anak sekarang itu? Ya, saya keliling-keliling lihat tanaman. Udah itu capek-capek, ada nyanyi-nyanyi saya. Nah iya, Ada nyanyi. Pak Herman tuh suka nyanyi. Kemarin kita Gua ini udah waktu dulu jarang. sekarang ini Nah, suka nyanyi. Sekarang ini aja. Apa lagu kesukaan Pak Herman? Ya, kalau lagu Jawanya keteki ya. Seketeki, rumput liar. Udah itu Sewu Kuto, Sewu Kuto, Layar, lagu-lagunya Didi Kempot tuh ya Pak. Kempot. Heeh. Udah itu lagu-lagu Turi. Biasanya kalau nyanyi sama siapa Pak? Oh, banyak sendiri saya. Oh sendirian Ya, Pak? Apa kecuali di Partai Nasdem ya contoh. rame? Kalau di partai kan Kalau rame. sini, saya sendiri.
Oh, jadi Bapak itu menghilangkan kepenatan, misalnya menghilangkan apa capek di luar berpolitik itu larinya ke kebun, terus udah gitu lihat tanaman itu udah cukup bikin happy ya Pak? Apa gitu kalau kita lihat tanaman hijau-hijau ini di kepala kita nggak penat gitu ya. Jadi apa ya, kalau saya begitu nggak penat idenya ada. Langsung ngalir. Iya. Ya memang lebih seger sih Pak. Iya, jadi kalau mukanya juga terpancar lebih segar. Kita lihat yang hijau-hijau, nah ini jadi apa ya? Kelihatan kita lebih cerah. Tapi kalau cengkeh, kalau favorit Bapak apa nih buah tanaman yang di sini? Ya, yang sering berbuah ini durian, rambutan, termasuk pisang Cavendish. Saya ada pisang Cavendish. Ya, ada 2000 pohon deh. Memang luas ini kebunnya. Ada 1000 pohon. Udah itu jeruk apa namanya? Jeruk apa ya, Jepang itu. Jeruk Jepang. Iya. Udah itu jambu apa nih? Jambu mutiara itu bukan ya Pak? Iya. Buahnya premium semua sebenarnya di sini. Iya. Buah-buah tropis yang premium. Ini jambu. Nah, ini manggis. Oh, ini manggis. Kayaknya lengkap Pak, kalau misalnya panen bisa buka toko buah kita Pak. Ya, petek pun ada. Petek. Ini petek. Ini petek. Udah itu apa namanya, kopi. Kopi biasanya ditanam di daerah pegunungan tinggi, kebun. Di sini juga hidup ya Pak? Tadi ada juga yang ini yang sudah berbuah merah. Robusta ya Pak? Iya. Durian saya ada 2 macam juga. Durian apa aja? Durian yang biasa, yaitu durian ini musangking. Musangking enak banget. Nah, nanti panen kita kesini lagi ya Pak? Ya, 1 tahun lagi bisa. Oh, setahun lah. Tahun depan kita kesini makan durian sama Pak Herman. Mudah-mudahan sehat terus. Tahun depan tuh kayaknya udah mulai ini Pak, tahun politik udah mulai banyak aktivitas. Kita refreshingnya ke sini. Refreshingnya ke sini. Ada 2 tempat saya di sini. Nah, ini cengkeh yang gede. Itu ada lagi ini. Nandak. Nandak itu apa sih Pak? Nangka cempedak. Oh, nangka cempedak. Cempedak ya Pak? Iya. Oh. Yang mirip nangka itu kan? Iya. Tapi bukan nangka. Bukan. Oh iya, nandak. Isinya gede-gede. Enak nih Pak, manis. Iya, banyak saya. Ratusan pohon saya. Repot nggak sih Pak ngurus kebun sebesar ini? Enggak lah ya, kan ada yang ngurusin. Ada orang yang ngerumputnya. Oke. Sejak kapan Pak Bapak mulai bercocok tanam begini? Ya, sebelum saya berhenti wali kota, kira-kira 6 bulan sebelum berhenti, saya udah mikir. Oke. Wah, ini untuk kegiatan saya ke depan. Oh, berarti memang udah ada rencana Bapak dulu untuk mungkin kalau mau istirahat ke sini. Karena kan waktu menjabat wali kota mungkin kan dari pagi sampai malam itu udah. Mungkin saya juga cek sini. Oh, masih juga ya Pak? Udah menang kepala saya cek sini. Ada lagi tangkil, mangga. Oh, ini memang sunyi banget ya Pak? Bunyi jangkriknya tuh masih kedengeran nggak sih tuh pemirsa tuh? Masih. Ini ada pohon ini. Pohon apa namanya? Jengkol. Terus kan di daerah sini tuh udah mulai banyak tempat wisata gitu ya Pak? Banyak orang yang memang karena pandemi kemarin balik lagi ke alam gitu. Apa Pak ini? Jengkol. Oh, jengkol. Ya tadi yang di depan berbuah. Ini pisang. Berbuahnya. Luasnya berapa nih Pak? 2 hektar. Lumayan kita keliling kebun Pak Herman 2 hektar. Olahraga. Nah, ini jambu apa namanya? Jambu ini biji kristal ya? Kristal. Jambu kristal. Pisang Cavendish. Nah, itu yang berbuah tuh, jambunya tuh. Ini jeruk apa? Jepang apa jeruk apa ini? Ada tulisan ini. Oh, ada.
apa namanya? Dari Jeruk kubus. dekapon. Dari Ya kubus. bener kali Pak, Bapak bilang tadi jeruk Jepang ya Pak? Iya. Dekapon. Ini udah gede. Ini Gede. saya diambil. Panen. Iya. Ini boleh Pak, beneran saya Oh. panen. Tapi belum gede. Ambil. Tapi udah kuning. Tarik aja. Tarik aja ya. Aduh, rusak. Ini apa? Panen dari kebun Pak Herman, guys. Nah, ini durian. Durian. Musang Musang King. King. Ini udah umur berapa Pak? Udah Setahun. Nanti kita menikmatinya masih lama ya? Kalau Ya. masih. ada punya saya satu lagi, itu udah tinggal berbuah. Ah, Udah 2 tahun. Ini juga saya tanam bambu kuning namanya. sesuai dengan pasar kita ya Pak? Iya, ini kan bambu kuning ini untuk obat. Kita punya lebar Ah. rebungnya, maka saya tanam rebung bambu kuning. Diapain Pak? Direbus. Oh, direbus, diminum. Iya, iya. Dibungkus. Kecil-kecil ini harus udah dibungkus. Ya, Biar nggak kena hama ya Pak? iya. Nah, itu sudah gede. Ambil aja. Oh. Mau? Ini kameramen pada mau nggak jambu? Panen. Pak, tapi kalau menurut Bapak tempat wisata di Bandar Lampung di atas ini kan sudah banyak tuh. Ya. Memang perlu diperbanyak apa sudah cukup Pak? Karena kan juga wisata itu juga banyak. Perlu banyak. Di dekat kuda itu ada tempat desa. Ya katanya Bapak doyan berkuda ya? Juga anak saya yang kecil. Oh, punya kuda kan? Saya Iya, pernah, numpang nyewa. oh nyewa saya pernah ke Octavian itu Pak, Di atas Koriko. Iya, saya pernah liputan ke sana. Katanya Pak Herman naik kuda loh, kata dia. Berarti ini ada timnya nanti ya Pak? Apanya? Yang ngeliatin kapan harus panen, kapan harus iya, dilihat. ada orang. Mungkin ada penyakit atau apa gitu kan, hama. Ini roboh. Waktu jadi wali kota kan, tiba-tiba ada di pinggir jalan, tiba-tiba ada di tengah rakyat, lagi banjir tahu-tahu sudah ada di lokasi, kalah mah wartawan. Ya kita harus dekat dengan rakyat, kita membantu rakyat. Saya bilang kita ini hidup harus bersama dengan rakyat, dengan masyarakat. Kita harus bermasyarakat. Oke. Jika kita dekat terus dengan masyarakat, udah pasti kita saling tolong-menolong. Oke. Sampai sana aja mau terus. Kayaknya udah deh Pak. Nggak kuat 2 hektar keliling kebun Pak Herman, kayaknya sebagian aja ya Pak. Lumayan juga dapat. Oke Pak, kalau di villa Bapak ini kayaknya lebih tenang, di banyak apa sih aktivitas-aktivitas yang memang lebih menenangkan dari hiruk pikuk kita di kota, di partai gitu. Apa aja Pak biasanya yang kita lakukan? Ya, saya di sini muter-muter, melihat tanaman. Tanaman saya yang paling banyak di sini. Di sini ya Pak. Tadi kita sudah panen banyak kayaknya, jambu, salak dan lain-lain. Terus ada ikan juga Pak tadi banyak. Ya, ada ikan gulame, ada ikan koi. Oke. Jadi makan-makan, Ya, nyanyi, party di sini ya Pak? ya sering, kudanya sering. Oh iya, Mbak Eva. Jambu, air, apa lengkap sini. Oke. Pete. Tadi jambu aja ada beberapa macam, durian, Ya, sempedak ya Pak ya? bedak. Ada pohon alpukat, ada lagi pohon apa? Jeruk. Ya, jeruknya tadi berbuah. Ya. Udah Pak, panas, mungkin kita Ya. langsung jalan aja ya Pak? Oke. Pak Herman ini terkenal suka pakai peci. Iya. Ada berapa peci di lemari Pak Herman? Banyak ya Pak? Saya persiapan banyak. Ah. Kalau sekali beli 10. Oh gitu? Iya. Dan belinya sering? Ya, setahun sekali. Tahun sekali. Oh berarti ada ratusan ya Pak? Oh enggak, saya kasih sama orang. Oh gitu. Biasanya kenapa harus belinya sekali banyak gitu Pak? Atau kenapa Bapak tuh harus pakai Ya. peci sih? Ya ada yang bilang tempo hari pernah Kapolda siapa ya? Pada tahun 2009 Bapak itu bagusnya pakai peci. Oh iya, Iya. Kapolda yang ngomong. Kapolda tahun 2009
siapa? 2009 itu Kapolda Lampung bukan yang Iya, Kapolda Lampung. oh, Nah, dari situ saya pakai peci terus. oke gitu. Iya. Tapi kayaknya sebelum berarti sebelum jadi wali kota ya, Pak? Belum wali kota. Saya lagi kepala Dinas Pendapat itu. Iya, karena seingat saya waktu Bapak masih jadi Kepala Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan kayaknya belum. Iya, biasa-biasa. Bapak mau jadi wali kota itu mulai pakai peci. Iya. Apakah itu juga sebagai salah satu identitas, kan politik identitas kan gitu, ada menandakan Bapak Ya. itu orang Islam atau gitu. Ya enggak, artinya kita ini kan peci nasional. Heeh. Jadi kalau pakai peci kan apa ya? Ya keagamaan. Oke. Kita politik identitas tadi ya, Pak. Iya. Terus pecinya harus yang hitam gitu, nggak ada. Pernah coba motif lain nggak? Oh enggak. Nggak, hanya ini. Ada hitam polos gitu. Jadi identitas ya, Pak. Iya. Kak, boleh dibuka nggak Pak, izin biar pemirsa lihat? Oh, ininya jelek nanti. Oh Nggak lagi, usah. nggak usah. Karena Bapak nggak isiannya lama nanti. Tapi saya juga kemarin waktu ke Nasdem sempat juga ngelihat Bapak Iya. kepake. Sering nggak pakai juga saya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau ini tanamannya. Biasa. Ini kita lagi jalan sekitar berapa kilo Pak? Kita mau jalan sampai ke Ya kira-kira. Ya, kalau muter-muter ya 1 kilo. 1 kilo. Kita olahraga sekalian. Jalan sehat. Tapi kalau nggak muter-muter ya 500 500. Lumayan Pak, kita jalan sehat. Ya. Ini ya saya nggak wali kota lagi, saya pun jalan. Oh gitu, biar akses mobil bisa masuk gitu ya Ya, Pak? mobil termasuk dulu nggak bisa. Oh tadinya bener-bener trekking kita ke sini. Sering juga Bapak trekking? Sering Kuat ya Pak? jadi kawan-kawan. Masih sehat berarti Pak Ya, Herman? lumayan. Usia berapa sekarang Pak? 67, masih jalan di kebun, jalan kaki sekitar 500 meter sampai 1 kilometer semampunya. Sehat Pak, Ya mudah-mudahan sehat. karena happy ya Pak. Iya. Semuanya harus kita nikmati dengan baik. Kalau berarti kan tempat ini juga tempat kumpul bersama keluarga Pak, Ya sering. sering. Saya Itu seberapa besar Pak keluarga itu mempengaruhi, mendukung Pak Herman dalam karir Bapak selama ini kan dari ya terutama istri dan anak yang bentuknya gimana? Kalau dulu tuh kan saya tahu banget Bu Eva itu mendukung Pak Herman tuh sampai bikin yayasan, mengumpulkan suara emak-emak gitu, majelis taklim. majelis takmir. Ya pokoknya emak-emak itu semua untuk Pak Herman gitu. Itu salah satu bentuk dukungannya ya Pak. Iya, ya bukan itu aja, ada dukungan dalam rumah tangga, mana itu yang perlu. Kalau benar perlu dapat rumah tangga. Kalau itu ada tambahan-tambahan politik. Oh itu dukungan secara eksternal kalau Bapak Iya. punya hajat gitu. Tapi kalau misalnya kehidupan rumah tangga sehari-hari juga Ya harus rukun baik. Jadi ketenangan itu yang paling penting. oh gitu. Dalam jiwa, rumah tangga, anak. Karena kan Pak Herman Saya juga kan ada bagi-bagi waktu juga. ah, Ada waktunya istirahat, saya gunakan untuk anak istri saya. kan Pak Herman juga kita tahu kalau misalnya orangnya spontan gitu, kalau misalnya lagi anak buahnya nggak bener itu suka meledak-meledak, dimarah-marah gitu. Nah itu mungkin Bu Eva juga yang menenangkan kalau di rumah. Iya, artinya bagaimana? Ya bukan di rumah. Saya kan spontan itu aja. Oh gitu. Udah itu lepas lewat saya. Oh sudah lewat. Saya nggak ada urusan baik lagi. Oh balik lagi. Nah, Sepanjang orangnya ngikut, tapi kalau nggak ngikutnya itu saya sikat. itu kunci Pak, kunci awet Ya. muda Pak. Jadi nggak kepikiran, kunci Untuk sehat. kita supaya sukses itu, Oh. ya kita harus perhatikan bawahan juga. Oke. Bawahan itu nggak bisa semau-maunya bekerja, harus kita arahin supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti kampung Bapak gitu, Iya, kayak Pagar Dewa. yang di Tulangbong Barat ya. Dua sungai. Sungai Wai Kanan dan Sungai Wai Kiri. Iya. Nah, makanya saya beli ini tempat di dua sungai. Jadi mengingatkan dengan Ya. kampung halaman ya Pak. Kalau ini namanya mungkin Wai Kanan, ini Wai Wai Kiri. Kiri. Kita namanya Tapi yang sendiri. bersih Ah. ini. Si Karena ini Wai dari Kiri. hutan langsung. Kalau ini udah ada penduduk di atas sana. Nah, ini yang kita sebut Wai Kanan. Ya, boleh dikatakan. Wai Kanan versi Pak Herman di sini. Nah,
Oh iya. Ini lebih sempit ya Pak? Iya. Oh Ini banyak limbah penduduk juga ini. iya. Kalau Karena- itu asli dari gunung. Oh jadi dia tuh mengalirnya tuh memang beda ya alirannya ya Pak ya? Beda. Dapat aja Pak ini tanah begini yang ada way kanan way kirinya. Ya orang nawarin saya. Orang nawarin. Saya lihat ada 2 sungai ya udah. Oh langsung ya? Langsung ingat kampung halaman. Iya. Berbicara kampung halaman nih Pak, kalau Pak Herman kan dulu juga nggak serta-merta langsung jadi PNS, melejit, terus wali kota juga kan ada proses perjuangannya itu Pak. Katanya dulu sampai sempat nangkep atau jual ikan asin gitu, pernah ya Pak? Oh iya. Oh. Saya bukan jual ikan asin aja. Hah? Ikan aja taruh di kepala udah pernah. Oh ya, Apa gitu di tumpuk-tumpuk. di Pagar Dewa itu. Iya, Pak Dewa. Karena saya dulu sama kakak saya punya Oh. ada semacam apa yang namanya bubu itu. Bubu. Nah, Oh. begitu dapat ikan, dia jual. Saya yang nawarin. Kira-kira apa ya kapasitas? Ya 1 kilo orang bilang gitu. Dibuat tumpuk, kan ada 5 tumpuk, kita Oh. langsung bisa belanja. Oh, nah itu Bapak Tapi itu nggak lama. Iya. Caranya. itu jualan kenapa Pak? Bukan sengaja menjual itu. Karena Ya, karena memang dia banyak. aktivitas masa kecil aja gitu kita Iya. jual. Berarti dari situ udah kelihatan kalau Bapak tuh udah punya jiwa apa dagang atau bersosialisasi Sama- mungkin ya sama Pak ya, kakak saya. Lagi. atau memanfaatkan peluang gitu. Wah ada peluang nih bisa dijual ikan-ikan. Ya karena dia banyak nggak ini kemakan, Nah, ya kita jual. kita jual aja. Tapi pengalaman masa kecil tuh banyak juga ya Pak yang Banyak. membentuk Bapak Saya menjadi dengan bapak saya Ah, bedayung ah. dari Pagar Dewa itu ke Teladas. Teladas ke Pagar Dewa lagi, bayangin berapa jauh. jauhnya. Teladas itu ya dari sini Menggala dulu, Budi Tubakum, Gedung Haji, Warsawaji, Jauh, Pak. apa namanya Gedung Menang, Iya. baru Teladas. Mendayung. Bedayung itu Oh. balik lagi lawan arus. Itu kenapa Pak? Karena nggak ada Dia dagang. transportasi. Oh dagang. Bahan pokok bapak saya. Dan nggak ada transportasi dulu. Kalau sekarang ada jalan tol. Jarang orang yang punya kapal itu. Oh. Kapal di sana itu baru 2-3 kapal aja. Oke, termasuk punya Pak Herman. Enggak. Bukan juga. Paman saya punya. Oh, oh. Yang Haji Nawawi katanya itu. Oke. Kalau ada tuh punya dia kapal. Tapi bapak saya nggak mau yang ikut-ikut gitu. Dia ingin mandiri. Oh jadi kita punya. Iya bapak Ah. saya nggak mau yang ikut-ikut usaha orang apa mau. Dia mandiri. Jadi mandiri. Nah itu pengalaman-pengalaman masa kecil Bapak tuh banyak yang membentuk menjadi Pak Herman seperti sekarang gitu. Iya artinya saya tahu jiwa orang nggak mampu kayak apa, orang ini gimana gimana. Tahu saya. Kerja keras gitu Iya. ya Pak ya. Semua kita ini harus kerja keras dan berdoa. Oke. Kalau kita udah kerja keras dan berdoa masih juga nggak ini, ya nasib. Nasib. Itu saya prinsip kayak gitu. Dan itu kita tanamkan juga Pak ke anak-anak atau orang-orang Oh, iya. yang ikut Bapak gitu Anak harus saya kerja itu keras. saya tanamkan. Oke. Agama harus kuat. Agama harus kuat. Iya. Terus kerja keras juga, tapi kelihatan sih kerja keras misalnya Bu Eva juga sampai jadi wali kota juga loh mengikuti melanjutkan karir Iya, Pak saya Herman. kan harus kerja keras, kita berdoa. Allah semua nentuin. Nggak banyak kan ya Pak istri-istri pejabat yang akhirnya juga turun ke politik gitu. Tapi ternyata kan Ya kita ingin Terbukti tetap Bu Eva mengabdi juga. kepada rakyat. Ah. Saya ingin mengabdi kepada rakyat. Oke. Saya bilang kita hidup sama rakyat. Hidup ini tanpa rakyat lain kita nggak bakal hidup bagus. iya Tapi kalau bersama dengan rakyat lain kita akan aman, tenang. Orang sehat kita sehat, orang tidak mapan kita mapan. Oke. Terbukti Bu Eva kan jadi salah satu politisi perempuan di Lampung yang diperhitungkan menurut saya ya, versi saya. Ya. Ada beberapa politikus perempuan. Bu Eva suka tidak suka ya memang diperhitungkan orang lah. Iya nggak Ya. apa-apa, artinya kita kerja untuk rakyat. Ya. Kalau orang Tetap yang menilai kembali. silakan aja. Itu berarti ada faktor Pak Herman harus bekerja kerasnya di perjuangan Bu Eva. Ya, karena saya tanamkan semuanya Oh. harus tulus ikhlas, Oke. kerja dengan baik untuk kepentingan umat. Anak-anak juga saya lihat juga Pak Herman punya anak Ya ini anak saya lagi kadar juga. lagi di kader juga sama Pak Herman. Lihat ini. Ya, jadi tidak tidak serta-merta mentang-mentang anak Pak Herman terus udah gitu tinggal menikmati hasil Oh, gitu dia Pak ya. nggak mau. Enggak. Dia Di nggak mau. usia muda juga Bapak kader dia untuk menjadi politikus juga atau menjadi apa sih Pak Iya, sebenarnya? nyalon DPR RI. Nyalon DPR RI. Iya. Heeh. Memang Nanti kita dia dapil satu. memang kita yang Dari mendorong dia, Partai Nasdem. ya kita yang mendorong Mbak Diannya atau memang Ya, dianya juga saya ingin? dorong dia mau. Oh dia mau. Iya. Nah, saya bilang gini-gini, tetap mengabdi pada rakyat bersama.
artinya kita saling hubungan hablum nanas, baik sama orang. Jika kita dekat dengan orang tadi, banyak sahabat, banyak apa semuanya enak. Ya. Serba enak. Dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, yang ditanamkan oleh Iya, iya. Pak Herman. Nah ini yang bersih airnya. Oh ini yang dari aliran gunung ya Pak? Oh jadi misalnya kalau ada yang mau MCK di bawah bisa langsung? Oh kalau ini, Enggak. kalau bisa jangan. Yang sana aja? Orang mandi juga. Oh gitu. Iya. Nggak bisa sembarangan. Tapi nggak jarang juga yang turun di sini ya Pak ya? Nggak ada ya Pak? Ya ada, anak-anak kalau sore banyak yang Oh, bikin. main? Ada tangga di tempat saya itu, Oke. tempat itu di bawah juga. Jadi anak-anak sini juga terfasilitasi dapat Iya, anak-anak ada area bermain. macam-macam lah yang ini. Saya biarin aja, sepanjang dia tidak mengganggu apa tanaman saya, Ya. silakan aja. Asal jangan tidak merusak ya Pak. Iya, kalau motong-motong apa-apa. Iya. Makanya saya pengen catat itu lihat tanaman kayak banyak pohon-pohon yang udah lama. Pohon apa namanya ya? Pohon ini. Apanya jati, pohon apa lagi? Banyak jadi atas. Pak, kita balik lagi. Tadi kita udah ngomongin masa kecil Bapak, udah ngomongin keluarga. Nah kita bicara ke yang agak serius nih sebelum kita tutup ya. Kalau menurut Bapak, Bapak sudah 2 periode menjadi wali kota. Terus kira-kira apa yang belum Bapak rasa belum cukup untuk membangun Bandar Lampung gitu? Dan mungkin karena Bapak sama Bu Eva ketemu tiap hari, mungkin pernah nitip pesan nggak sih sama Bunda gitu, apa yang harus dilakukan untuk Bandar Lampung? Ya kalau saya 10 tahun jadi wali kota, saya rasa sudah cukup. Dan serba gratis sudah saya lakukan. Pengobatan sampai puskes kelurahan saya lakukan gratis semua. 2 perawat, 1 bidan lain rakyat. Orang yang meninggal keluarga dikasih uang muda, guru ngaji muda, apa namanya, pengurus posyandu udah saya kasih dana tiap bulan. Udah itu pelayan kami saya kasih juga, RT di rumah, termasuk Babin Kakikmas, Babin saya itu tertinggi di Indonesia saya kasih uang, artinya per bulannya. Saya udah cukup puas ya, tapi namanya manusia ini nggak puas semuanya ya. Kita harus bekerja bagaimana rakyat ini bisa menyeluruh yang puas. Nah, maka saya titip pada bundanya bagaimana nerusin apa yang sudah saya lakukan ini diteruskan agar rakyat itu puas ya. Zaman pemimpinan Pak Herman bagus, istrinya bagus, nah mungkin kedepannya seterusnya bagus lagi. Saya ingin itu, jadi rakyat ini ada ininya, kenangan adanya waktu kita pimpin, jalan dibagusin, keamanan, karena rakyat ini kan ada 4 yang sangat dibutuhkan rakyat ini. Pertama berobat gratis seluruhnya, sudah itu pendidikan gratis. Saya pendidikan gratis sudah sampai sarjana, boleh tanya di UIN, di Tera dan Unila. Saya sudah hampir 1.500 lah sarjana yang saya cetak dari tingkat SD, SMP, SMA gratis sampai ke tingkat namanya Giling. Terkenal banget atau Giling? Bagi orang-orang yang belum mampu. Ya. Udah kerasa bagi masyarakat. Kesehatan gratisnya seluruh rumah sakit yang ada pada Lampung swasta pemerintah gratis, melahirkan gratis, banyak sekali lagi kita gratis dan gratis ini uang rakyat untuk rakyat. Ya, pendidikan, kesehatan, apa lagi Pak? Dia melahirkan. Jalan bagus gitu ya? Jalan. Bagus, ya. Tapi nggak selamanya bagus karena jalan ini kan diinjak oleh mobil-mobil yang besar yang rusak lagi, kita perbaiki. Nah ke depan kita akan tiap tahun untuk yang di kelurahan itu diperbanyak yang diperbaiki, karena kalau jalan aspal ini diinjak mobil yang 40 ton, 30 ton bubar ya, karena kapasitas jalan kampung itu sekitar 15 ton. Terus kontribusi Bapak terhadap pembangunan kan juga sekarang sudah lebih meluas lagi, tidak hanya di Bandar Lampung, karena kan Pak Herman sudah menjadi ketua partai yang memang mencakup 15 kabupaten kota. Berarti kan artinya kiprah Bapak untuk pembangunan itu akan lebih besar lagi. Kira-kira melalui Partai Nasdem apa yang bakal Bapak lakukan? Ya ke depan saya ingin Partai Nasdem menang di Lampung. Kalau dia menang di seluruh kabupaten kota jadi ketua DPR, saya yakin saya akan titip ketua DPR supaya membangun untuk kepentingan rakyat ini. Obat gratis, pendidikan
makan gratis, bagaimana jalan-jalan harus bagus. Oke. Nah kalau mereka nggak ngikut bicara saya, ya otomatis saya ganti. Oke. Saya ada kewenangan. Ya kita punya kewenangan itu Iya, ya ada Pak. kewenangan untuk mengganti yang ditunjuk masuk ketua DPR, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi yang dari partai bisa saya tarik. Oke. Nggak ada masalah. Ini kan kepentingan rakyat sih. Ini bagaimana? Yang penting pergantiannya itu karena memang Iya, untuk jadi rakyat gitu. ya, Bukan karena benci suka atau ada. tidak suka gitu. Terjadi saya yang benci sama siapapun, dia aja di kota Lampung 10 tahun. Kepala dinas, kepala badan, masuk sekdanya 10 tahun. Sekdanya 10 tahun nggak pernah ganti. Karena kalau ganti-ganti itu program ini kurang berjalan. Oke. Itu benci. Kalau target berapa besar Partai Nasdem nanti di Lampung? Target saya menang nomor 1 di Lampung. Kita bisa menggeser PDIP ya, Ya yakin nggak Pak? tahu apa yang melihat saya, nggak tahu apa ini menang di Kan Lampung. sementara PDIP nomor 1 kan sekarang Ya di nggak Lampung. tahu. Nggak tahu. Pokoknya saya pengen nomor 1 di Lampung, DPR-nya Oke. di Lampung. Seluruh kabupaten kota Iya, kita kepala daerah juga saya pimpinan dewan gitu pengen. Saya ya. pengen itu Partai Nasdem. Partai Nasdem. Iya. Hmm. Mau dia bupati, wali kota, wakil. Oke. Pokoknya saya pengen Partai Nasdem. Berarti ini PR buat seluruh kader Nasdem di Lampung Oh, harus harus. kerja keras memenangkan Partai Memenangkan Nasdem. Partai Nasdem. Ya saya minta pada rakyat lah bantu saya. Saya niat saya naik baik lah. Bantu rakyat ini bagaimana menjalankan rakyat. Yang saya bilang tadi bagaimana berobat gratis, pendidikan gratis, jalan diperbaiki. Jalan di Lampung sekarang saya udah muter-muter. Waduh. Waduh Pak. Pokoknya kalau partai saya menang, saya yakin banyak perubahan yang jalan di Provinsi Lampung. Amin. Oke, terima kasih Pak Ya. Herman atas waktunya. Hari ini kita sudah dibawa ke kediaman Pak Herman, sudah dibawa keliling kebun, kita jalan kaki, olahraga, kita panen, dapat buah banyak. Terima kasih, semoga Pak Herman sehat terus, semoga Partai Nasdem sukses dan Amin, bisa amin, amin. menang sesuai dengan cita-citanya Ya, Pak saya minta Herman. pada rakyat lah bantu saya Partai Nasdem dimenangkan di Lampung. Coblos Partai Nasdem lah seluruh rakyat se-Lampung ini. Agar Mumpung- kedepannya Lampung saya jamin, saya jadi taruhannya. Oke. Pasti baiklah untuk rakyat. Jalan, kesehatan, pendidikan. 3 Oke. ini. Siap, oke, pemirsa, penonton Radar Lampung TV dan semuanya, saya pamit undur diri. Saksikan program Ngopi Ngobrol Happy bersama narasumber-narasumber lainnya berikutnya.